Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan pembelajaran fisika pada KD 3.2 materi elektrostatis pertemuan kelima kelas 12. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Kapasitor banyak digunakan dalam rangkaian elektronik. Kapasitor banyak digunakan dalam rangkaian elektronik sebagai cadangan energi yang dapat digunakan ketika diperlukan. Kapasitor umumnya terdiri atas dua pelat atau lembaran logam yang diletakkan sejajar, berdekatan tapi tidak bersentuhan, seperti diperlihatkan pada gambar 3.10. Inilah gambar 3.10 kapasitor keping sejajar. Di sini ada muatan pada salah satu keping adalah positif dan pada keping yang lain adalah negatif. Kemudian ada jarak antar dua keping di sini adalah D. Kemudian luas kepingnya adalah A. Jadi ini luasan keping, luas keping. Kemudian di sini yang ini adalah muatan. Kemudian di sini adalah D. D ini jarak antar dua keping. Nah, inilah yang dikatakan kapasitor keping sejajar. Kita lanjut berikutnya nomor 1. Kapasitas kapasitor. Besaran yang menyatakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan atau energi disebut kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Nilai kapasitansi bergantung pada dimensi dan medium dalam kapasitor itu sendiri. Kapasitas kapasitor. Untuk kapasitor pelat sejajar pada gambar tadi, yang luas pelatnya adalah A, jarak antar pelatnya adalah D, dan berisi udara di antara kedua pelatnya adalah CO, yaitu EOA/D. Akan tetapi, jika antar pelatnya diisi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik K, maka kapasitansinya dikalikan dengan pengalinya, yaitu konstanta dielektrik atau dikenal dengan kapasitas kapasitor dielektrikum karena sudah disisipi dielektrikum. Di mana menyisipinya? Menyisipinya adalah di antara kedua pelat tadi. Jadi ini. Di sini ini udara. Nah, ini kalau mau di dalam ini diisi kertas, isolator isinya ya. Nah, ini disisipi, namanya dielektrikum ya, disisipi. Nah, kalau disisipi C-nya adalah pakai C, K yang kali CO. Berarti nilai K adalah pengali dari konstanta dielektrik ini sendiri dikalikan CO, yaitu epsilon 0 A/D. Seperti itu. Jadi ini maksudnya disisipi dielektrikum. Lanjut berikutnya. Satuan kapasitansi adalah farad yang disingkat dengan F. Kemudian ketika kapasitor diberi beda potensial V atau dihubungkan ke baterai, kapasitor tersebut segera terisi muatan. Salah satu pelat menerima muatan positif dan yang lainnya adalah muatan negatif. Proses pengisian muatan pada kapasitor umumnya berlangsung singkat, dan ketika keadaan sudah mantap atau tunak dicapai atau kapasitor sudah terisi muatan maksimum, tidak ada pengisian muatan lagi
dan tidak ada aliran arus listrik. Jumlah muatan yang dapat tersimpan di dalam kapasitor sebanding dengan V. Muatan itu adalah Q. Nah ini, muatan itu adalah Q sebanding dengan apa? Beda potensial V. Dan secara matematis ditulis sebagai berikut. Nah ini. Nah, jadinya Q sama dengan V kalikan C kapasitas kapasitor tadi. Saya lanjut, sebelumnya ada di sini jelajah fisika Gucci Leyden sebagai wacana atau wawasan Anda terkait dengan kapasitor. Gucci Leyden adalah alat pertama yang digunakan oleh ilmuwan untuk menyimpan muatan listrik yang mereka buat. Nama alat tersebut diambil dari tempat di mana alat tersebut dikembangkan pada tahun sekian, yaitu di Universitas Leiden, Belanda. Gucci Leyden merupakan jenis kapasitor formula pertama kali. Ini jelajah iptek ya sumbernya. Selanjutnya di sini. Sementara itu, energi yang tersimpan dalam kapasitor memenuhi persamaan W adalah setengah CV kuadrat. Nah, ini harus diingat ya. Kita pakai langsung tidak apa-apa. Ini adalah kis atau muatan. Yang ini adalah energi. Energi kapasitor. Ini muatan kapasitor. Nah, lanjut berikutnya. Ada contoh 3.17. Sebuah kapasitor terbuat dari 2 keping sejajar. Luas tiap keping 2 cm. Hati-hati, satuannya belum SI. Maka harus dibuat dalam SI ini. Harus dirubah dalam meter pangkat 2. Nah, ini 2 kali 10 pangkat min 4. Anda bisa senti ke meter kan min 2. Min 2 ada pangkat 2. Nah begini. Berarti sama dengan 10 pangkat min 4 cm ini. Kuadrat. Ini kuadrat. Pangkat 2-nya dari situ. Nah. Kemudian D-nya jarak antar 2 keping 1,5 mili jadikan meter juga. 10 pangkat min 3 meter. Konstanta dielektrikum dengan konstanta 6. Nah, ini. Tentukan kapasitas kapasitor. Ditanya adalah C. Kemudian yang B, jika kapasitor ini dihubungkan dengan baterai V 10 volt, berapa muatan dan energi listrik yang tersimpan di dalamnya? Ini adalah 10 volt. Lanjut, jawab. Yang A, kapasitas kapasitor di sini tentunya adalah C yang dielektrikum. Kenapa kok dielektrikum? Karena disisipi oleh ini konstanta 6. Maka dikenal dengan C dielektrikum. Lanjut berikutnya, berarti nilai dielektrikum tadi sudah K kali C0, K-nya 6, C0-nya adalah EOA per D. EOA per D masuk, EO adalah permitivitas medan listrik ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12, ini sudah diketahui ya. Ini adalah epsilon 0. Kemudian atau epsilon 0 adalah permitivitas medan listrik. Apa tuh artinya permitivitas medan listrik? Kalau Anda bahasa Indonesia permisi. Permisi apa? Minta izin. Berarti kemampuan suatu daerah untuk menyimpan medan listrik. Namanya permisi. Kemampuan menerima medan listrik. Itu namanya permitivitas. Lanjut berikutnya.
Kita masukkan A-nya 2 kali 10 pangkat 4, D-nya 1,5, ketemulah 7,2 kali 10 pangkat min 12 farad. Satuannya adalah farad. Penemunya adalah Mbah Faraday ya. Nah, untuk menghargai penemu, biasanya satuannya diberikan nama penemunya, farad. Berikutnya yang B, disuruh berapa muatan dan energi listrik yang tersimpan di dalamnya. Untuk menentukan muatan, tadi sudah ada KIS sama dengan C kali V. KIS itu kayak bahasa Inggris ya, KIS cium gitu ya. Nah, dari situ untuk jembatan keledai boleh ya, untuk mempermudah artinya. Jembatan keledai itu mempermudah ya. Ini kan KIS. KIS. Kicium. Jadi kis adalah cium artinya ya. Kis, terus pada saat ini ada V-nya. Cium, muncul tegangan tinggi ya. Kayak Tom and Jerry ya. Tom itu kucing laki-laki ya. Kalau ketemu kucing perempuan dia membayangkan kis, terus muncul warna merah, ini tegangan ya. Ini untuk jembatan keledai saja ya. Nah, ini kis sama dengan cium kali tegangan ya. Cium muncul tegangan tinggi gitu katanya Tom and Jerry ya. Lanjut berikutnya kita masukkan C-nya tadi sudah ketemu 7,2 kali 10 pangkat min 12 farad. V-nya masuk 10, ketemulah 72 kali 10 pangkat min 12. Berikutnya energi setengah CV kuadrat. C masukkan yang ini tadi, kemudian V-nya 100, ketemulah 3,6. Ini 3,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini. Demikian, kita lanjut materi lagi, rangkaian kapasitor. Dalam rangkaian listrik, kapasitor dapat disusun secara seri, paralel, dan gabungan seri paralel. Nah, masih ingat seri itu yang gimana? Paralel yang gimana? Ini gambar seri. Gimana yang seri? Jejer ke samping, Bu. Hati-hati loh, jangan begitu. Paralel itu bisa digawe jejer-jejer. Seri juga bisa dipakai jejer-jejer. Kalau paralel ke bawah, Bu, bukan loh ya. Seri juga bisa dipakai susun ke bawah. Ini seri juga, tapi susunnya ke bawah. Nah, ini seri. Ini seri loh. Ini seri. Jadi apa bedanya seri dan paralel? Kalau seri intinya tidak bercabang. Seperti cintamu ya, tidak bercabang ya. Cintamu pada siapa? Pacar. Sudah punya pacar? Tidak boleh ya. Seri kalau paralel intinya dia bercabang. Nah, seperti ini. Seri kayak gini loh. Ini nggak bercabang, tau, lurus. Ini seri. Arusnya melaju gitu, lurus tidak bercabang. Jadi arusnya sama, berarti I di sini arusnya sama dengan I di sini, arusnya sama dengan I di sini. Ini namanya seri. Bu, itu kan pengertian I tidak masalah, sama saja kalau kita ini. Jadi tidak banyak ini ya, tidak banyak perbedaan sebenarnya. Sekarang yang paralel kayak apa? Maaf, kita cek dulu ya. Paralel seperti ini. Intinya apa tadi paralel? Bercabang. Kita lihat dari sini, jadi satu. Nah, ini kayak cabang arus air ya. Ini kan I. Ini kan I total ya. Kan bercabang 3. 1, 2, 3. Bu, itu saya kok ditulis I, enggak masalah. Tetap dia punya arus di sini. Nah, seperti ini. Bercabang, Bu, ini namanya. Iya. Ini namanya I-tot, totalnya itu akan sama dengan I1 plus I2 plus
I3. Seperti konsep hukum Kirchhoff ya dulu, I mas sama dengan sigma Ike. Kemana masuknya? Titik percabangan. Nah cintanya jangan bercabang-cabang ya. Bercanda aja ya. Cintanya masih cinta terhadap orang tua ya, belum waktunya, jangan dibesarkan. Oke, lanjut berikutnya. Ini titiknya, jadi masuknya I total 1, keluarnya 1, 2, 3, ada 3, I1, I2 dan I3. Ini sama sebenarnya, sama saja ya fisika, tidak banyak rumus, beda sekali dengan matematika ya, sebenarnya hampir sama ya fisika itu. Lanjut, kita mulai yang A, rangkaian seri pada kapasitor. Gambar 3.11 memperlihatkan 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3 yang dirangkai seri. Ketika rangkaian ini dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan V, kapasitor akan terisi muatan listrik yang sama. Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3 sama dengan Hi total. Ini Hi total. Dari mana Bu kok bisa? Kamu kan sudah tahu tadi, pada seri itu I-nya sama. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Padahal Anda sudah tahu I itu adalah Hi per T. Hi1 T1 sama dengan Hi2 per T2, maaf ini kurang jelas, sama dengan Hi3 per T3. Waktunya sama, maka Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Sama toh? Kalau seri I-nya sama, Hi-nya sama. Tuh. Karena apa? I sama dengan Hi per T. Ingat-ingat ya. Lanjut berikutnya. Sekarang bagaimana V-nya? V-nya jelas beda toh. Konsep begini kayak aliran air. Dari titik tertinggi menuju ke terendah karena aliran ini pasti titiknya beda, mesti berbeda, maka V1 totalnya dari akhir ke awal dijumlah. Nah, ini berarti V totalnya adalah penjumlahan dari awal ke akhir. Persis seperti kita bicara bab 1 dulu ya. V1, V2 dan V3. Sekarang kita mau mencari 3 kan, ada 3. Kis sama dengan C kali V. Rumusnya Hi sudah, Hi sudah. Hi-nya total sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Yang pertama, yang kedua tadi apa? V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kita mencari yang ketiga. Ki 1, 2, 3, yang belum apa? C, kita cari C-nya. 3, kita cari. Pakai Ki, V sama dengan, dari Ki sama dengan C kali V, maka V sama dengan Hi per C. Nah, seperti ini. Kita masukkan Hi per C, tot, nah, C tot, Hi tot. Nih, jangan tertawa, memang gitu, total ya, singkatan dari Hi total, Hi tot per C total, C tot. Ini berarti V1 per C1, maaf, Hi1 per C1 plus Hi2 per C2 plus Hi3 per C3. Nah, ini kan Hi-nya sama, bisa dicoret. Hati-hati, habis nyoret tanggung jawab, hasilnya 1. Kalau enggak nanti ketemu C tot sama dengan C1, C2, padahal enggak, yang betul adalah 1 per C tot sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Nih, kan? Kita lanjut berikutnya. Persamaan 3, 2,
23 menunjukkan bahwa kapasitansi ekuivalen untuk besarnya kapasitor seri lebih kecil. Ini cara cepat untuk menentukan nilai C tot untuk seri adalah lebih kecil dari terkecil. Ya, ini cara cepatnya. C tot untuk seri adalah lebih kecil dari yang terkecil pada rangkaian itu. Nah, seperti ini. Lanjut berikutnya. Oke, rangkaian paralel kapasitor. Ingat, paralel itu bercabang ya, seperti ini. Jangan lihat susunan jajar ke bawah, jangan. Tapi lihat bercabang atau tidaknya. Kita lanjut berikutnya. Rangkaian paralel kapasitor. Gambar 3.12 memperlihatkan 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3 yang dirangkai paralel. Pada rangkaian tersebut, setiap kapasitor memiliki tegangan yang sama, tetapi muatan berbeda. Ini Anda bisa lihat titiknya sama pada cabang ini ke sini kan. Berarti V-nya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sama dengan V tot. Anda bisa lihat sama titiknya. Kayak saya menganalogikan tuh kayak kayak aliran air ya, yang dia paralel, titiknya sama di paralel itu ya mesti beda ketinggiannya sama. Kalau di aliran air beda ketinggian, kalau di listrik beda potensialnya, sama aja sebenarnya. Kita lanjut berikutnya, kita mencari yang kedua adalah Q. Q-nya tentu berbeda ya, karena I-nya berbeda. Ini nomor 1 ya. Nomor 2 kita mencari Q. Kalau I-nya di sini tadi katanya I tot sama dengan I1 plus I2 plus I3. I-nya kan Q, I1 per T plus Q2 per T plus Q3 per T. Ini kan sama, Q tot per T gitu. Nah, ini kan dicoret. Maka Q tot sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, saya geser Q2 plus Q3. Sekarang menentukan yang ketiga, C-nya. Dari Q sama dengan C kali V kan. Di C tot, V tot sama dengan C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Nah, ini V-nya kan sama, coret, trek. Tinggal apa? C tot sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Ini bukan? Nah, ini. Demikian untuk yang rangkaian paralel. Berikutnya, persamaan 323 menunjukkan bahwa kapasitasi kapasitor paralel lebih besar dari kapasitasi setiap kapasitor dalam rangkaian tersebut. Berbeda sekali dengan seri. Kalau seri terkecil dari yang terkecil. Kalau ini adalah untuk yang C pada paralel, C tot ya, C tot pada paralel selalu lebih besar dari semua yang terbesar yang ada pada rangkaian tersebut. Understand? Karena hanya dijumlah saja dia. C tot, C1, C2, C3. Misalnya C tot sama dengan C1 kan plus C2 plus C3. Gini aja kan. Kalau misalkan C1-nya 2, C2-nya ini farad ya. Ini 3 farad. Ini 4 farad.
Nilainya berapa? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9 farad. Selalu lebih besar kan? Nah, ini contoh sederhana. Berikutnya, contoh 3.17. 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing. Nah, ini sudah diketahui. C1 2 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, dan C3 6 mikrofarad. Nah, ini biasa pakai mikro, tapi hati-hati ya. Saat menghitung yang lain kita harus hati-hati, masih belum SI ini. SI-nya adalah farad. Dirangkai seri dan dihubungkan baterai. Nah, hati-hati saat kita bekerja seperti ini, belajar seperti ini, kita langsung ingat di otak kita. Seri. Rumusnya 1. G-nya sama. Nah, terus ditulis aja nggak apa-apa. Sama dengan G2 sama dengan G3. Seri. V-totnya penjumlahan dari masing-masing. Gini. Kemudian seri. C-totnya 1 per C-tot. Per ya. 1 per C. 1 plus 1 per C. 2 plus 1 per C3. Ini harus betul-betul diingat ya. Mau dihafalkan silahkan ya, harus paham pokoknya. Untuk paham harus belajar membaca dulu. Setelah membaca harus dihafalkan, saya dihafalkan baru dipahami. Ya, harus betul ngerti ya. Kapasitor ekuivalen itu ya kapasitor total. Namanya ekuivalen itu adalah total. Pengganti, bahasanya sama. Pengganti, total, ekuivalen itu sama. Ekuivalen sama aja. Pakai bahasa lain nggak apa-apa supaya kita nggak kaget dengan banyak soal yang ada ya. Oke, 1 per CS masukkan rumusnya karena seri. 2 kemudian 3 6 disamakan penyebutnya 6 dikali 3 6 2 pengalinya 1 3 2 5 tambah 1 6 6 per 6 1 sehingga CS nya adalah 1 mikrofarad. Muatan yang tersimpan adalah Chi, C kali V, C tot, V tot. C totnya 1, V totnya 12, ketemulah 12. Tegangan pada setiap kapasitor. Tegangan V dari rumus Kis sama dengan C kali V. Kis cium, ya, Kis cium. Nah, gini. Tegangan tinggi, ya, gitu. Mempermudah saja, ingat Tom and Jerry saya kalau Tom and Jerry itu saya ingat ini ya. Lanjut. Q per C. Q-nya adalah Q total boleh karena Q tot sama dengan Q1. 12 dibagi 2 6. Kemudian Q totalnya 12 dibagi C23 adalah 4. Kemudian Q totalnya 12 dibagi C36 adalah 2 volt. Demikian untuk contoh 3.7 berikutnya. Contoh 3.18. 3 buah kapasitor identik. Identik itu apa? Sama. Kembar seiras ya, kembar identik. Ini sama. Identik itu sama. Artinya apa? C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C. Dengan kapasitansi C dirangkai seperti pada gambar. Tentukan kapasitansi ekivalen. Ekivalen, maka ini kita selesaikan dulu. Bagaimana cara menyelesaikan? Yang terdalam, yang tidak berhubungan dengan yang lain. Ini kan tidak berhubungan. Kalau ini dengan ini kan nggak bisa. Dia berhubungan dengan yang ini. Maka yang cari yang terdalam. Cari yang terdalam, yang tidak berhubungan dengan yang lain. Yang tidak terhubung dengan yang lain kecuali dia sendiri. Nah, ini yang tidak terhubung. Ini kan tidak terhubung dengan apapun. Dia sendiri di sini udah selesai. Ketemulah dia apa? Paralel langsung di jumlah. Berarti C P sama dengan C plus C. Ketemunya adalah 2
C. Nah ini. Lanjut berikutnya. 2C sama C kita selesaikan pakai seri. 1/2C ditambah 1/C. Maka di sini samakan penyebut 2C, 2C. Ini 1, ini 2. Berarti berapa? 3/2C. Ini ingat masih 1/CS. Nah, CS-nya berapa? CS-nya berarti dibalik 2C/3. Nah, sudah ketemu 2C/3 atau 2/3C. Berapa beda potensial setiap kapasitor? Ditanya berarti V1 berapa dan V2. Kalau di sini dan V3. Kalau di sini tentunya V1 dengan V1 ini dibuat ini sama. Artinya V1 ini adalah V pada C. Ini dan ini. Maksudnya begitu. Jadi tidak ada V3. Jadi maksudnya V1 itu V yang paralel. Ini V1. Kan sama. VP kan sama dengan V masing-masing. Masing-masing. Sama. Jadi nanti udah ini otomatis yang di sini dengan yang di sini. Oke, kita kerjakan. Ini sudah ketemu ya tadi? Sudah betul? Nah, ini. Nah, ini. 3/2 C untuk 1/C ekuivalen atau sekarang dibalik C-nya adalah 2/3C atau 2C/3. Sekarang untuk menentukan V masing-masing, maka kita harus lihat dari gambar ini dulu. Kita buat baru lagi ya. Maaf, saya buat kosong ya. Saya buat kosong di sini. Buat kosong, new slide, kosong aja, blank. Nah, seperti ini. Maka di sini untuk menentukan gambar ini ya. Nah, ini 2C, C, V1, V2, 12. Kita gambar. Ini 2C. Kemudian ini C, kemudian ini 12 volt. Ini panjang, ini pendek ya. Beda ya, ini tanda V, 12 volt. Ini disebut V paralel atau V1. Yang di sini adalah V2. Kita disuruh mencari V1 berapa, kemudian V2 berapa. Untuk ini kita harus tahu di sini V totalnya adalah 12 volt. Kemudian ada tadi C totalnya. Berapa tadi C totalnya? 2C/3. Masukkan 2C/3. 2C/3. Sekarang kita mencari Q. C kali V. Q tot, C tot, V tot. Maka C tot masuk 2C/3. Maaf, 2C/3 kali 12. Gini. Maka Q totnya adalah C tot Q sama dengan C kali V. C ya betul, V betul. Kita cek dulu. Ini 4. 4 kali 2 adalah 8C. Nah, sekarang kita mau disuruh mencari V1. V1 rumusnya apa? Q dari Q, V sama dengan berarti Q/C. Q-nya bisa Q tot atau kita
tulis di sini C1 atau hitot kan sama dengan H1 per C1 seperti ini. Nah, hitot masuk 8C 8C per 2C, coret-coret, ketemunya adalah 8 per 2, ketemunya adalah 4 volt. Berikutnya untuk yang V2 adalah Hi per C, C2 ini hitot. Kenapa? Karena dia terseri di situ, atau saya tulis Hi2 sama dengan hitot kan. C2 hitotnya adalah 8C per C nya adalah ini, maka ketemunya adalah 8 volt. Demikian. Nah, namun demikian anak-anakku, Anda kalau ditanya bagaimana yang masing-masing kan berarti V di sini kita masuk ke gambarnya aja. Nah, ini ya gambarnya. Berarti di sini pada di sini ketemunya berapa? Kan tadi kita geser ke belakang, maksudnya kita kembali yang tadi lagi, berarti di sini 4 volt. Kan di sini 4 volt ya. Ini 4 volt, ini berapa? 8 volt. Maka di sini ini 4, karena ini 4 ini sama ya, dia paralel titiknya sama, ini 4 volt. Di sini adalah 8 volt. Demikian anak-anakku. Untuk ngecek betul atau enggak pekerjaan kita, tinggal begini. Ini rangkaian apa? Seri ya. Saya tulis di sini. Untuk ngecek, berarti di sini kan ketemu tadi berapa ini? 8. Ya, ini 8 volt. Ini yang di V2. Sekarang yang V1 ketemu 4 volt. Ini kan V1. Kita mau ngecek betul nggak pekerjaan kita. Cara ngeceknya begini. Itu rangkaian apa? Rangkaian seri. Kalau dia rangkaian seri, otomatis di sini V-nya adalah, V totalnya adalah penjumlahan V1 plus V2. Kita cek pekerjaan kita. V1-nya dia tadi ketemu berapa? 4. V2 berapa? 8. Berapa hasilnya? 12. Betul kan? Nah, sama. Berarti betul. Bu, saya mau lihat kuncinya, Bu. Kuncinya yang di buku. Kita cek kuncinya, betul. Tapi caranya berbeda dia. Gak masalah ya, mau cara mana aja bebas ya. Yang jelas seorang guru harus tahu berbagai cara. Cara sini ini juga boleh. Jadi mau pakai cara manapun saya free ya, asal jalur istilahnya nggak angger gitu ya, nggak angger ketemu lagi gitu, nggak boleh. Jadi harus ada caranya. Nah, cara orang beda-beda. Misalnya untuk sampai ke sekolah, ada yang naik bis, ada yang jalan kaki karena dekat, ada yang naik sepeda motor, kan macem-macem. Nah, itu cara. Intinya guru harus tahu berbagai cara. Nah, oke. Nah, lanjut berikutnya, anak-anakku, saya beri rangkuman. Berarti pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah akhir di ujung pembelajaran bab ini. Rangkumannya: 1. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Persamaannya adalah F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Hati-hati anakku, ini tidak ada ya. Lanjut berikutnya, nomor 2. Medan listrik adalah ruang atau daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik. Besaran yang digunakan untuk menyatakan medan listrik disebut kuat medan listrik. Nilainya adalah F per muatan uji Hi0. Berikutnya, 3. Hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis gaya medan listrik E ya, yang menembus suatu permukaan luas tertutup A sebanding dengan jumlah muatan Hi dan dilengkapi muatan tertutup tersebut, yang mana kemarin sudah ya, flux
E kali A yang saling tegak lurus. Hati-hati anakku. Ini artinya rumus kesinambungan ini cari yang tegak lurus. Karo E-nya ke sana, misalnya ini A-nya. Cari E-nya yang arah tegak lurus. Ini cari yang begini. Nah, kalau sejajar, Bu, E-nya ke sana, bedangnya ke sana, maka fluksnya 0. Karena tidak ada yang tegak lurus. Pula kalau miring, Bu. Nah, kemarin saya beri soal kan, hati-hati dengan sudut ya. Kalau sudutnya di sini, ini E, ini A. Berarti di sini cari yang ini. Cari yang ini, EY. Berarti flux sama dengan EY kali A. Pokoknya cari yang tegak lurus. Saya ingatkan sekali, Bu, kalau tegak lurus gimana, Bu, fluxnya? Langsung E kali A, gak usah mbok pikir ya. E kali A tok. Ini saya keluarkan pada pertemuan sebelumnya nomor 1. Ini ulangan juga biasa saya keluarkan. Ini konsep sekali ini. E A nya apa, sin apa cos? Sin ini. E sin theta kali A. Makanya tidak selalu cos. E A sin theta. Saya perjelas sekali lagi ya. Tidak selalu, catatan ya. Tidak selalu cos. Yang selalu adalah apa? Ayo, apa? E tegak lurus A. Ini selalu. Cari itu. Nah, ini loh konsepnya. Lihat berikutnya nomor 4. Medan listrik di dalam bola konduktor bermuatan E sama dengan 0, sedangkan di permukaan bola konduktor adalah pakai jari-jarinya kuadrat, ini tidak usah. Kemudian untuk di luar pakai yang diketahui. Jadi ini di dalam. Tuh, ini saya lingkari. Ini di dalam. Kemudian yang ini tepat di permukaan. Tepat di permukaan. Pakainya jari-jari. Kalau ini di luar bola, di luar. Jadi ada 3 ya, 1, ini 2, yang ini 3. Sudah kemarin saya terangkan ya, tidak apa-apa saya ulas lagi lebih mantap ya. Berikutnya 5. Beda potensial listrik di titik B terhadap A didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan W untuk memindahkan muatan listrik dari A B. Usaha untuk memindahkan muatan listrik dari A B itu adalah beda potensial antara A terhadap B. A terhadap B itu VB min VA. Nek W nya adalah VAB per Q dibagi muatannya. Itu. Lanjut nomor 6. Potensial listrik pada titik yang berjarak R ini kaki per R biasa. Sedangkan untuk beberapa muatan sumber di jumlah biasa, min plus masuk ini karena dia skalar. Berikutnya, insya Allah kalau Anda mendengarkan video ini bisa lah. Kemudian potensial di luar bola. Nah, ini ada 3 juga ini. Di luar, tepat, dan di dalam. Di luar nomor 1 balik ini. Kemudian di permukaan bola, di permukaan 2, di permukaan sama dengan 3 di dalam.
R-nya jari. Yang ini R-nya adalah jarak di luar. Di luar yang diketahui. Gitu. Berikutnya kapasitor. Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Besaran yang menyatakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan atau energi disebut kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Nilai kapasitansi bergantung pada dimensi dan medium kapasitor itu sendiri. Secara umum ini EOA per D kali K. Kalau di dalam udara, C-nya adalah CO namanya. Kapasitas kapasitor keping sejajar pada udara, ada pada ruang hampa, yaitu EOA per D. Lanjut berikutnya. Nomor 9. Pada rangkaian seri berlaku, ini yang pertama, tadi sudah saya jelaskan ya, begitu detail tadi. Yang pertama V, yang kedua adalah C tot, V-nya, saya perjelas di sini nomor 2, seri ya, V-nya penjumlahan, V tot, ini V tot ya, V tot sama dengan penjumlahan V1 plus V2 plus V3. Kemudian yang ketiga C1 per C tot adalah 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Kemudian untuk rangkaian nomor 10 paralel kapasitor berlaku bersamaan. Yang pertama ya V tot, ini nomor 1. Kemudian yang nomor 2 V tot sudah, berarti V tot itu penjumlahan, ini kan balik aja sebenarnya ya kan, ini jumlah ini ini Q1 Q2 Q3. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini tinggal balik, kalau ini sama Q-nya jumlah, kalau ini Q-nya sama V-nya jumlah. Ingat sebenarnya satu aja ini, pada seri arusnya sama, arus sama berarti Q-nya sama. Itu kalau saya menghafalkan, saya juga nggak hafal, tapi saya ingat secara konsep bahwa jika seri itu arus yang mengalir seri, tidak bercabang ya, kan melaju sama gitu, berarti I-nya sama, I adalah Q per T, maka Q-nya sama, yang lain berarti dibalik saja gitu. Sekarang C tot untuk paralel berarti C1 plus C2 plus C3. Demikian anak-anakku materi KD, materi fisika KD 3.2 elektrostatis, pertemuan kelima, yaitu pertemuan penghujung pada KD 3.2 kelas 12. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, bisa diulang videonya. Jika ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.